Katanya udah terlihat belum ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi hari ini kalau nggak salah kita praktek auditnya bicara mengenai piutang dan penjualan kredit ya. Saya mencoba mengingatkan kembali apa yang kita pernah pelajari mengenai piutang dan penjualan kredit sebelum kita berlatih mengenai nanti dari Blossom ya. Pelatihan dari Blossom. Kita mencoba mengingat kembali, dulu kita belajar bahwa sebelum kita melakukan audit itu kita mengenal dulu pemahaman mengenai bisnisnya ya. Nah, khusus untuk audit biasanya, terutama piutang atau mata kuliah lain, kita biasanya mengenal dengan yang namanya internal control questionnaire. Tapi sebelum kita bicara internal control, kita pahami dulu sebenarnya apa pengertian internal control. Internal control itu Poso mendefinisikan dia adalah suatu proses ya yang dilakukan oleh board of director, manajemen atau apapun ya, didesain untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar, juga digunakan untuk operasi, pelaporan maupun ketaatan. Jadi boleh dikatakan pengendalian internal itu adalah sistem yang berlaku di dalam suatu perusahaan atau SOP yang ditaati di dalam perusahaan dan juga dasar untuk operasi perusahaan dan juga dasar untuk laporan keuangan yang wajar oleh perusahaan. Itu pengertian internal control. Dan saya yakin Anda sudah pelajari pada waktu Anda mempelajari sistem informasi akuntansi. Ya. Kalau kita lihat tujuan dari internal control, apa tujuan dibuatnya pengendalian internal control itu? Tujuannya adalah supaya pegawai itu mempunyai nilai etika ya. Lalu laporan keuangannya bisa bebas dari salah saji, ya, bisnis proses bisa berjalan dengan baik, ya, karena ada aturan-aturannya. Lalu aset juga terhindar dari kesalahan. Dan efisiensi operasi boleh terjadi gitu ya, boleh berlangsung dengan baik. Ini adalah tujuan daripada pengendalian internal. Nah sekarang kita dalam melakukan sebelum kita melakukan audit itu biasanya kita mengeluarkan apa yang namanya internal control questionnaire. Ya, banyak macam sebenarnya ya, tapi salah satunya dengan internal control questionnaire. Nah, internal control questionnaire kalau secara teoritis dia itu adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh auditor. Saya ada sampaikan di sini di PPT saya, nanti Anda boleh baca. Tapi secara umum saya mengatakan internal control questionnaire itu dokumen yang dibuat oleh auditor. Apa maksudnya? Jadi internal control questionnaire itu dibuat auditor supaya nanti dibuat suatu daftar pertanyaan yang jika dijawab ya, itu menyatakan bahwa internal kontrolnya sudah berjalan. Tetapi jika dijawab tidak, itu menunjukkan bahwa internal kontrol yang ditunjukkan dalam SOP yang dipelajari oleh auditor itu menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal. Ya, jadi internal control questionnaire itu yang buat auditor. Ya, setelah auditor memahami, membaca SOP-nya, melihat flowchart-nya, maka dia membuat internal control questionnaire. Untuk apa? Untuk meyakinkan auditor bahwa SOP yang tertulis atau internal yang didapat oleh auditor dari klien itu memang benar-benar dilakukan. Ya, jadi misalnya kalau di dalam pengendalian internal dikatakan bahwa otorisasi pemberian kredit dilakukan oleh manajer kredit dan tembusannya diberikan kepada bagian misalnya ya, diberikan bagian akunting misalnya. Lalu pertanyaan internal control questionnaire ke bagian akunting adalah apakah dalam setiap pemberian kredit akunting mendapatkan tembusan? Jika jawabannya tidak, maka kita mengatakan bahwa pengendalian internalnya itu mengalami kelemahan karena tembusan tidak dilakukan ke bagian akuntansi. Kalau jawabannya tidak, kalau jawaban ya, maka kita memahami bahwa pengendalian internal sudah berjalan dengan baik. Karena apa yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang kita ketahui. Itu yang
terjadi apabila kita melakukan uji pengendalian kontrol dalam bentuk internal control questionnaire. Lalu apa keuntungannya untuk auditor? Jadi ini ada aturannya. Internal control questionnaire itu mempunyai dua model ya kalau dibilang. Dia digunakan kalau di dalam pendekatan mengenai risk based audit, dia itu adalah untuk menilai risiko, risk assessment procedure, dan juga test of control. Kita tahu waktu kita belajar risiko audit salah satunya adalah test of control. Begitu juga pada waktu audit ya. Sebelum kita melakukan substantif test, maka kita melakukan tes terhadap pengendalian. Salah satu risiko audit adalah test of control. Lalu yang kedua di sini disebutkan tes kontrol juga membantu kita untuk membatasi substantif tes yang kita lakukan. Semakin kuat pengendalian kontrol, maka substantif tes yang kita lakukan semakin sedikit. Ya, kita bisa mengidentifikasi dengan itu, dengan trace control kita bisa mengidentifikasi potensial misstatement-nya. Ya. Lalu yang ketiga, dia juga memberikan informasi yang lebih banyak mengenai sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Ya. Ini benefit dari internal control questionnaire. Nah, kalau kita belajar dulu pada waktu Anda belajar teori, Anda mengetahui bahwa ada 4 langkah pada waktu kita melakukan untuk menghitung risk control. Ya, yang pertama framework untuk menilai control risk, lalu identifikasi, ya kelemahan apa yang ada di dalam ekonomi. Lalu baru kita melihat kelemahannya, berdasarkan itu kita membuat tujuan auditnya. Ya, kalau kita ingat waktu itu assessment itu, waktu kita menguji asesmen itu ada beberapa ya. Ada yang 5 tujuan kalau terhadap transaksi, lalu beberapa tujuan terhadap saldo dan juga terhadap disclosure. Ya, asersi itu kan ada 3 itu. Nah, ini juga kita bicara, maka pada waktu kita bicara pengendalian internal, ini sekilas saja ya, kita mengatakan bahwa kita harus lihat apakah ada pemisahan fungsi, apakah ada otorisasi yang baik, ada pre-number dokumen, ya, ada laporan bulanan, ada internal verification. Ini adalah syarat-syarat adanya pemisahan berjalannya kontrol atau berjalannya pengendalian internal menurut POSU. Ya. Ini saya hanya sekelebat saja karena Anda juga saya pikir sudah pelajari. Lalu kita kembali lagi bahwa pada waktu kita mau mengaudit, termasuk apakah piutang atau hutang atau semuanya, maka ada beberapa langkah yang kita harus lakukan. Nah, kita bahas di sini terutama mengenai penjualan. Ya, kalau terhadap transaksi, ya, asesmen terhadap transaksi itu kita harus melihat bagaimana keterjadian. Ya, apakah penjualannya sudah terjadi? Ya. Lalu bagaimana kelengkapan dokumennya? Lalu bagaimana ketepatannya? Lalu ada juga posting dan summarization-nya, bagaimana klasifikasinya, bagaimana cut-off-nya. Ya, ini jika terhadap transaksi. Kalau terhadap balance-nya, nanti ada hampir sama. Ya, ada sama seperti ini, keterjadian, completeness, cuma berbeda nanti ada right dan obligation. Lalu terhadap end of balance. Ya, ini cuma bahasanya. Nah, kalau kita bicara, nah sekarang kita ingin berbicara mengenai hari ini piutang dan sales. Sebenarnya kalau kita bicara piutang dan sales, ada 4 key ya, 4 kunci transaksi yang sangat penting yang harus kita perhatikan pada waktu transaksi itu. Yaitu transaksinya piutangnya sendiri, lalu kita juga harus perhatikan cash-nya sendiri, lalu kita harus lihat allowance for doubtful accounts-nya, dan bad debt expense. Ya. 4 hal inilah yang sangat mempengaruhi cycle daripada penjualan dan koleksi. Ya. Ini sudah kita pelajari juga pada waktu Anda mempelajari ARMS.
Sehingga nanti kalau kita melakukan substantif tes audit terhadap terhadap sales dan piutang, maka akun-akun inilah yang sangat berpengaruh terhadap empat ini. Inilah yang kita harus lakukan. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Ada yang pendekatan saya juga menggunakan risk based audit, ya, lebih mudah untuk mengerti mengenai pendekatan risk based audit, untuk mengerti apa yang kita lakukan atau akun-akun apa sih yang sebenarnya, atau substantif tes seperti apa sih yang kita lakukan pada waktu kita melakukan pendekatan audit terhadap piutang, ya. Nah, kalau ini Koso mengatakan bahwa inilah hal yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi pada waktu kita mengaudit piutang, ya, yang biasanya menjadikan perkiraan piutang dan sales itu menjadi terjadi potensial misstatement, ya, adanya improper sales cut off, adanya premature revenue recognition. Ini terjadi karena dia accrual basis, ada unauthorized shipment, ada bill and hold, ada consignment sales. Kita harus lihat apakah itu transaksi konsinyasi, ya, ada round tripping loan sales, ada conditional sales, ada improper of completion, dan some sales. Tapi saya juga nggak bahas karena ini Anda sudah dapatkan pada waktu Anda belajar mengenai ARENS di chapter 14 kalau nggak salah saya, mengenai piutang. Ya. Lalu ini yang perlu kita lihat pada waktu kita mengaudit piutang. Ya. Asersi, kalau kita lihat di sini, audit objektifnya, asersi mengenai class of transaction. Ya, kalau terhadap transaksi, katakan ada 5 hal yang kita perhatikan adalah occurrence, completeness, accuracy, cut off, classification. Ya, kalau untuk account balance-nya, kita harus perhatikan eksistensinya, right and obligation, completeness, valuation, dan allocation. Lalu kalau untuk presentation, itu kita bicara kombinasi dari occurrence, right, and obligation, bicara juga completeness, asersinya, ya, ada classification and understandability, dan accuracy dan valuation. Itu kalau kita bicara asersinya, dan ini udah didapatkan, ya. Nah, sekarang saya mau bicara kalau kita bicara mengenai piutang, karena kita bicara piutang dan sales hari ini, ya. Ya, key audit prosedur untuk account receivable audit itu apa sebenarnya? Jadi poin-poin apa yang kita harus lihat pada waktu kita melakukan audit dengan memperhatikan tadi asersi-asersi tadi, ya. Jadi kalau kita lihat, kita harus mereview account receivable process. Kita harus lihat seluruh proses piutang. Untuk apa? Karena pertama kita itu harus lihat bagaimana sih informasi yang melandasi terjadinya piutang itu. Ya, kita harus mentes transaksi-transaksi, proses transaksi daripada company receivable. Apa tujuannya? Karena kita mau menjamin bahwa transaksi itu benar-benar terjadi, ya, dan komplit. Sehingga dari semua transaksi itu ada beberapa transaksi yang kita harus uji sejak dia terjadi sampai dia selesai. Untuk kita meyakini bahwa memang di perusahaan ini semua transaksi itu dicatat dari awal hingga akhir. Ya, kita harus lihat. Nah, kenapa? Karena kita mau melihat keberadaan dan completeness-nya. Jadi yang pertama adalah kita harus mereview account receivable process. Lalu yang kedua, sebenarnya apa lagi yang harus kita perhatikan? Kita harus melakukan konfirmasi. Ya. Untuk audit piutang wajib melakukan konfirmasi. Kenapa? Karena itu dituntut oleh ISA. Ya. SPAP-nya minta itu. Konfirmasi terhadap account receivable. Terus, apa tujuannya? Karena ini masalah eksistensi juga. Benar atau tidak terjadi piutang. Dan juga right and obligation. Benar nggak itu piutangnya dia? Ya, benar nggak itu kewajibannya perusahaan? Ya. Sehingga konfirmasi adalah sesuatu yang wajib.
ya dilakukan pada saat kita melakukan audit piutang. Untuk apa? Untuk memenuhi tujuan asersi right and obligation. Ya. Dan juga eksistensinya. Nah, kita juga tahu konfirmasi ini nanti ada dua ya, ada konfirmasi positif, ada negatif. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa auditor may also perform alternative prosedur. Jadi kalau konfirmasi ini tidak bisa dilakukan, ya, atau tidak ada jawaban, atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka auditor wajib melakukan prosedur alternatif terhadap piutang tersebut. Kalau nggak bisa dilakukan prosedur alternatif, maka nanti opininya yang menjadi terganggu. Ya, itu untuk konfirmasi. Konfirmasi itu ada dua, ya, ada konfirmasi positif, ada konfirmasi negatif. Ya, di sini dikasih tahu nih, we commonly divide account receivable confirmation dalam dua tipe. Ya. Nah biasanya kalau prakteknya kebanyakan positive confirmation itu untuk jumlah yang besar. Sedangkan negatif itu biasanya kita butuhkan untuk kalau jumlahnya itu tidak terlalu besar biasanya ya, negatif konfirmasi. Karena positif konfirmasi itu kan harus dibalas, harus ada balasan. Karena kalau negatif itu sebenarnya jika tidak ada balasan kita anggap itu jumlahnya sudah benar. Ya. Nah sekarang apalagi yang harus dilakukan pada waktu kita melakukan, ya, kita harus melakukan tes terhadap invoice. Ya, jadi kita harus lakukan tes terhadap invoice apa? Untuk kita menguji ketepatannya. Jadi pada waktu kita melakukan audit piutang, maka kita harus melakukan sampel terhadap invoice yang ada. Auditor harus memilih invoice dalam account receivable aging report yang ada dan dia lihat supporting dokumennya. Ya. Kalau kita lihat di sini, auditor biasanya juga melihat rekalkulasi daripada invoice yang ada, yang dia pilih. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk memenuhi asersi mengenai akurasi dari account receivable. Ya. Lalu kita juga harus melihat shipping dokumennya. Ya. Untuk apa kita lihat shipping dokumen? Karena kita harus memenuhi standar asersi mengenai cut-off. Ya. Auditor should inspect the shipping document to verify the sales period. Jadi cut-off itu bisa terpenuhi kalau kita melakukan uji terhadap shipping dokumennya. Ya, dan juga untuk completeness dari account receivable. Lalu kalau kita lihat lagi berikutnya, ya kita harus melihat receivable report. Biasanya, ya itu di perusahaan pada waktu itu masuk itu ada receivable report. Nah biasanya kita juga melakukan sampel dari situ. Ya, kita melihat satu persatu. Kita ambil sampel mana yang kita lihat satu-satu, invoice-nya kita ambil. Ya, ini masalah akurasi. Lalu kita melihat tadi verify udah. Nah, kredit memo dan cash receipt juga harus kita lihat. Ya, kenapa kredit memo? Karena biasanya kredit memo ini juga digunakan untuk piutang fiktif. Ya, jadi piutang itu dibuat untuk meningkatkan sales, nanti kredit memo digunakan untuk menghilangkan transaksi fiktif yang dilakukan. Karena kan dianggap tidak ada penerimaan, ya. Supaya penerimaannya tidak terlihat, maka dia harus melakukan memunculkan kredit memo atau nanti juga membuat write off. Itu biasanya dilakukan untuk membuat transaksi fiktif. Ya, biasanya kita bisa lihat itu bahwa transaksi kita harus melakukan cek terhadap bad debt expense dan juga terhadap review kredit memo. Apa alasan diberikan kredit memo atau apa alasan terjadi adanya percentage dari write off? Ya, kenapa di write off? Itu kita harus lihat. Nah, itu berhubungan juga selain accuracy dan cut off juga berbicara mengenai valuation dan allocation. Ya. Nah, ini juga masih bicara kredit memo.
bicara juga presentation dan disclosure. Jadi kalau kredit memo ini bicara banyak asersi yang berhubungan dengan kredit memo dan cash receipt. Ya, hampir semua, akurasi juga, cut off juga, valuation juga, ya, presentation dan disclosure. Lalu kalau kita lihat berikutnya, yang paling penting lagi kita lihat adalah mengenai related party receivable, transaksi hubungan istimewa. Ya, biasanya dengan grup. Ya. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk meningkatkan transaksinya, meningkatkan piutangnya. Ya, meningkatkan laba dengan menggunakan transaksi hubungan istimewa. Ya. Nah, ini juga gunanya apa? Karena di dalam pengklasifikasian transaksi hubungan istimewa piutang dagang itu harus dipisahkan dari piutang dagang biasa. Ya, transaksi hubungan istimewa itu harus dipisahkan menjadi dianggap piutang afiliasi. Ya, nanti di catatan atas laporan keuangan itu harus dipisahkan juga. Harus jelas mana piutang dagang murni, mana piutang yang berasal dari transaksi hubungan istimewa atau afiliasi. Nah, trend analisis juga harus dilakukan. Ya, ini prosedur analitis seperti biasa. Kita harus melihat bagaimana sebenarnya account receivable-nya. Dan ini juga bisa digunakan untuk prosedur alternatif nantinya. Jadi kita bisa lihat nanti di sini misalnya ada transaksi piutang dengan A. Tiba-tiba dengan A ini tahun ini terjadi misalnya bad debt-nya tinggi. Ya. Kita harus lihat misalnya jawaban konfirmasi tidak ada. Itu kita harus lihat tahun-tahun sebelumnya. Apa yang dilakukan dengan perusahaan yang tiba-tiba ini tidak ada konfirmasi? Apakah transaksi dari dulu sering tertunda piutangnya? Ataukah dulunya lancar? Atau dari dulu sudah sering terjadi macet? Jadi logikanya kalau sudah sering terjadi piutang yang lancar, kenapa masih terjadi penjualan terhadap perusahaan ini? Gitu ya. Apa maksudnya? Kenapa ini terjadi? Kenapa pembayaran yang sudah sering tertunda tapi masih diberikan piutang lagi? Nah, ini yang harus kita juga melakukan analisa sehingga kita tahu mengapa terjadi piutang. Ya, sehingga nanti kita bisa melakukan analisa apakah ini mungkin termasuk transaksi yang fiktif, apakah ini jadi transaksi juga yang sifatnya sebenarnya afiliasi gitu ya, atau ini mengapa terjadi. Nah, itu gunanya digunakan trend analisis dan juga bisa menilai dan alokasi terhadap account receivable. Ya. Jadi kita lihat apakah dia dominan perusahaan ini terhadap piutang yang ada, gitu ya, jumlahnya besar. Nah, cut off analisis juga kita lakukan untuk melihat biasanya kalau cut off analisis ini kita melihat pencatatan ya. Biasanya perusahaan itu bermain cut off itu buat meningkatkan laba. Ya, kadang-kadang dia mengubah metodenya. Jadi kita lihat cut off analisis untuk lihat apakah ada perubahan metode yang besar atau yang berulang-ulang sehingga mengakibatkan adanya turun naiknya laba. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, kita juga ini yang satu lagi penyakitnya dari yang namanya piutang ini adalah allowance for double account. Ya, kita harus review lagi. Kenapa ini? Metode apa yang digunakan? Kenapa? Ya, kita harus diskusikan juga kepada ini bagaimana, mengapa ada peningkatan misalnya dari double atau uncollectible-nya, sehingga kita meyakini valuation dan allocation-nya bisa diyakini kewajarannya. Ya. Nah, ini juga write off. Nah, ini yang biasanya harus sangat hati-hati. Ya, kita harus lihat bad debt expense ini kenapa terjadi. Kita harus menganalisa apa yang menyebabkan kalau ada perubahan yang material terhadap jumlah bad debt ini. Ya. Walaupun dikatakan di sini bahwa ini berhubungan dengan valuation dan allocation dan presentation dan disclosure, biasanya perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah dengan cash flow itu biasanya menggunakan bad debt write-off ini juga untuk menghilangkan tidak terlihatnya ketidakmampuan untuk mengumpulkan piutangnya. Ya, dia menggunakan bad debt write-off ini. Sehingga kita bisa melihat nanti
bagaimana penggunaan bad debt write-off ini, karena kita harus jelaskan juga, perusahaan harus menjelaskan itu pada waktu di catatan atas laporan keuangan kalau ada peningkatan terhadap write-off ini. Ya. Lalu rekonsiliasi. Nah, ada beberapa audit prosedur yang biasanya digunakan juga oleh auditor pada waktu dia memeriksa piutang. Ya, kalau dari sini dikatakan kita biasanya menselect sample cost testing, kita meyakinkan cross check dari general ledger ke trial balance. Ya, kita ngelihat ini jumlahnya apakah jumlahnya matching, gitu ya, jumlahnya sama. Dan biasanya kita juga minta beberapa piutang itu apakah bagaimana perjanjian utang piutangnya dengan manajemen untuk meyakinkan keberadaan piutang itu tersebut, ya. Terus mengapa terjadi, terus bagaimana perjanjiannya, ya, piutang itu gimana, perjanjian kreditnya seperti apa, itu kita harus lakukan sebagai audit prosedur alternatif. Nah, memang kita lebih bagus nanti di praktek, tapi pada umumnya kalau piutang itu memang salah satu, kalau kita lihat ya, kalau salah satu kalau untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, ya, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, ini merupakan perkiraan yang benar-benar harus sangat diperhatikan gitu ya piutang ini. Jadi biasanya kita itu menentukan piutang itu pada prakteknya kita mengelompokkan pada 3 biasanya ya, berdasarkan risikonya. Jadi kita melihat mana piutang yang besar, kita kelompokkan sendiri, mana piutang yang menengah, mana piutang kecil. Biasanya seperti itu. Nah, baru kita menganalisa seberapa besar, ya, seberapa dominan piutang-piutang besar. Ya, karena ada begini, kita mengatakan seperti tadi, konfirmasi dilakukan terhadap piutang besar saja. Tapi hati-hati, piutang kecil pun kalau jumlahnya banyak, kalau untuk perusahaan-perusahaan retail, kita nggak bisa mengandalkan konfirmasi positif hanya ke yang besar gitu ya. Kalau misalnya kita retail itu banyak piutang kecil tapi dia dominan. Ya, misalnya gini, transaksinya mungkin 1 juta, misalnya 10 juta, ya. Yang 1 juta, ya yang 2 juta hanya 2 transaksi. Tapi selebihnya yang 8 juta itu mungkin transaksi yang 10 ribuan. Nah, kecil tapi dia material gitu. Nah, ini juga kita nggak bisa bilang bahwa kita menggunakan konfirmasi negatif saja untuk yang kecil-kecil ini. Ya, itu bisa, kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Mungkin kita akan menjadi detail terhadap utang yang kecil-kecil. Nah, yang kecil ini bisa menjadi konfirmasi positif. Gimana? Misalnya dia konfirmasinya kecil-kecil tapi terhadap beberapa pelanggan gitu. Kecil-kecil tapi terhadap 2-3 pelanggan kecil-kecil tapi jumlahnya besar totalnya, ya. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Jadi kita harus lakukan proses analitis juga. Kita kelompokkan dulu nih utang-utangnya yang dominan tuh transaksi besar, transaksi menengah, atau transaksi kecil. Ya. Jadi sifat dan prosesnya piutangnya pun harus kita perhatikan. Yang kedua biasanya yang harus kita perhatikan adalah selain konfirmasi adalah tadi write off-nya. Apa dasar pemberian write off? Kenapa di write off? Kenapa harus dihilangkan piutangnya? Kenapa harus dihapus? Apa kebijakannya? Ya, itu kita harus hati-hati karena write off itu biasanya digunakan untuk menghilangkan transaksi piutang fiktif. Ya, lalu kita harus lihat juga penyisihannya. Ya, write off itu langsung menghilangkan. Penyisihannya gimana? Kalau penyisihannya terlalu besar juga harus kita perhatikan. Kenapa dia menyisihkan piutang terlalu besar? Nah, sekarang ini yang lebih berbahaya lagi, ya, yang saya share pengalaman saya itu adalah sekarang karena IFRS itu kita tidak menggunakan yang namanya aging schedule berdasarkan umur piutangnya, tapi menggunakan judgement dari auditornya. Jadi banyak BUMN yang mengatakan, yang melakukan bahwa piutang terhadap sesama BUMN mereka tidak hapuskan, misalnya. Itu juga perlu kita pertanyakan. Sehingga apa? Banyak piutang-piutang sesama BUMN sudah 10 tahun tidak tertagih-tagih masih ada
Soalnya piutangnya besar. Padahal kalau nanti kenyataan ditagih itu tidak bisa tertagih juga. Tapi alasannya ya itu kan negara nanti pasti bisa ditagih. Nah itu juga harus hati-hati. Ya. Jadi sekarang dengan menggunakan IFRS kita banyak menggunakan judgment auditor, judgment accounting terhadap umur piutang, bukan lagi aging yang digunakan. Sekarang aging schedule yang kita pelajari, kalau ada pelajari yang aging yang umur 0-3 bulan, 3 itu dipakai untuk etap. Ya, tidak dipergunakan accounting komersial. Nah, sekarang juga untuk pengakuan sewa. Dengan PSAK 73 kita harus hati-hati. Ya. Dia operation sale atau financial sale dulu ada list. Sekarang nggak ada. Semua itu dianggap financial list. Nah, yang piutang ini adalah memang yang sangat berbahaya, ya. Sehingga tadi yang poin-poin penting yang kita harus pelajari bahwa ada akun-akun tertentu yang harus kita perhatikan, ya, karena ini piutang ini adalah accrual base, sehingga kita harus perhatikan benar mengenai ini. Itu yang konsep yang bisa saya berikan, yang bisa saya bagi sebelum kita bahas ke prakteknya. Tapi sebelum kita masuk membahas soal, ya, kemarin juga ada ditanya soal, tapi lengkap kali ya. Nanti kita lihat, ya, di dalam soal saya lihat kemarin itu diminta juga mengenai uji asersi, ya. Nah, lalu ada mengenai konfirmasi juga. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ada yang Anda pernah baca, gitu ya, yang Anda ingin ketahui sebelum kita bahas soal, silahkan. Pak, saya bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Pak. Saya mau tanya soal aging schedule yang berdasarkan judgment itu, Pak. Ya, ya. Itu bukannya bahaya ya, Pak, ya, kalau pakai judgment gitu doang, Pak? Ya, memang berbahaya, tapi memang IFRS tidak mengenalkan itu, David. Ya, jadi kita tidak, kalau sekarang kita lihat di aturannya, yang menggunakan aging, yang menggunakan umur, itu hanya untuk etap. Entitas tanpa akuntansi publik. Nah, ini yang memang bahayanya IFRS. Memang begini, David, kalau kita bicara ya, kalau saya pribadi, saya memang agak takut dengan IFRS. Saya lebih senang dengan GAAP. Kenapa? Karena GAAP itu rule base, bukan principle base. Gitu. Rule base apa? Anda mau konsolidasi, ya kan? 50%, oke, konsol ke 50%. Kan gitu yang Anda pelajari ya, David ya. Yeah. Tapi kalau IFRS sekarang tidak. Anda harus lihat dulu siapa yang mengendalikan, walaupun misalnya BUMN. Dia punya modal, dia join dengan satu perusahaan, kita bilang di luar negeri. Ini benar-benar terjadi nih, David. Ini pengalaman saya. Nah, dia memproduksi yang namanya peluru, gitu ya. Peluru. Nah, bahan baku peluru itu, nitrat itu yang punya perusahaan di Indonesia. Tapi teknologi untuk membuat pelurunya, itu yang punya satu negara di luar Perancis. Nah, sekarang saya tanya David, kalau menurut David, ya, siapa mengonsol siapa? Yang di perusahaan Perancis kah? Atau perusahaan yang joinan ini dikonsol di perusahaan Indonesia? Atau kemana? Kalau menurut yang David sudah pernah pelajari? Itu tergantung besar kepemilikannya sih, Pak. Kepemilikannya yang punya tambang Indonesia, kan gitu ya? Iya. Betul nggak? Nilainya pasti besar dia kan ya? Dia punya bahan bakunya, gitu kan ya? Nah, iya, tapi David ada begini, si Prancis itu punya klausul di dalam perjanjian bahwa si perusahaan, mereka kan join nih, A dan B nih, si A dan B. Ada klausul begini, bahwa yang menentukan kemana peluru dijual adalah yang punya resep peluru tadi, kan gitu ya. Padahal dia cuma punya resep, kan gitu ya. Kalau kita lihat dari kekuatan perusahaannya, yang paling banyak memiliki tambang itulah sebenarnya yang punya nilai aset lebih besar, kan gitu ya. Misalnya dia punya tambang satu bukit nitrat gitu ya. Kalau dihitung itu dengan dia memasukkan modal, taruhlah, nggak usah susah. Si perusahaan Indonesia punya 70%, gitu ya. Itu yang punya resep itu 30%. Kalau belajar di
Jadinya siapa dikonsol ke siapa? Dikonsol ke yang 70% atau yang ke 30%? Ya 70%, Pak. 70%? Ya. Nggak bisa, Fit. IFRS bilang siapa yang punya kendali. Tadi kan yang 70% nggak bisa jual barangnya. Hasil produknya nggak bisa dijual tanpa izin dia. Jadi siapa yang mengendalikan? Yang saya 30% itu. Yang 30% ya? Iya. IFRS bilang konsol ke 30% deh. Itu kenyataannya tuh. Pada prakteknya seperti itu. Gitu loh. Kenapa? Karena memang jelas kalau kita baca di IFRS bahwa konsolidasi itu dilakukan siapa yang mengendalikan, kan gitu ya. Itu sekarang kalau IFRS. Tapi kalau misalnya kita belajar berdasarkan GAAP, ya buku yang mengandalkan di General Accounting Principle Amerika, yang jumlahnya besar lah yang dikonsol, kan gitu ya. Dikonsol ke yang jumlahnya besar. Nah yang seperti itu. Nah IFRS juga mengatakan bahwa judgement itulah yang mempengaruhi nanti mengenai apa namanya tadi seberapa besar dia melakukan. Makanya banyak sekarang misalnya yang terjadi, tapi saya belum pernah masuk di industri perbankan ya, karena termasuk takut mengaudit itu. Di industri perbankan itu menjadi masalah. Call 1 sampai call 5 kan gitu ya. Udah pernah dengar belum? Call 1 itu kalau ada debitur tidak bisa membayar, itu di bank itu ada call 1 sampai call 5. Call 5 itu yang sama sekali nggak bisa bayar lah gitu ya. Call 1 itu baru yang 1-2 bulan nggak bisa bayar, dia dikelompokkan sebagai call 1. Gitu. Nah itu kan debitur tidak bisa tertagih, kan gitu, piutang gitu kan. Piutang tidak tertagih. Nah itu sekarang menggunakan judgement gitu. Nah kalau menggunakan judgement ini memang akhirnya apa? Si auditor itu harus benar-benar ahli di situ kan gitu ya. Harus benar-benar jago. Dia tahu persis bisnis itu. Sama kepintarannya dengan yang punya bisnis itu kan begitu ya. Padahal yang namanya auditor itu kan kerjaannya bukan bisnisnya kan bukan di bank gitu ya. Nah pada waktu kita menggunakan judgement itu yang berbahaya. Jadi kalau David bilang berbahaya, saya setuju David. Itu berbahaya. Tapi itu tuntutan pekerjaan. Gitu loh. Nah itu makanya terjadi di banyak BUMN sekarang. Mereka tidak menyisihkan piutang untuk BUMN dengan alasan bahwa itu kan negara, pasti bisa bayar gitu. Nah itu yang berbahaya. Nah cuman untuk kita lihat di sini, tapi kalau untuk transaksi perusahaan-perusahaan manufaktur atau perdagangan, itu kita masih lebih mudah untuk lihat judgement-nya. Kenapa dia? Jadi bisa kelihatan dari prosedur analitis, David. Kita bisa lihat selama 2 tahun ke belakang dia bayarnya telat nggak? Kalau enggak, ya oke lah dia disisihkan kecil gitu ya 2%. Tapi kalau kita lihat, loh tahun-tahun lalu juga dia sudah banyak nggak bayar. Kenapa penyisihannya kecil gitu? Nah itu bisa debat antara kita dengan manajemen, dan manajemen harus meyakinkan kita mengapa besaran penyisihannya seperti itu. Jadi kalau Anda tanya, itu berbahaya Pak? Ya memang berbahaya. Ya tapi itulah kenyataannya yang sekarang digunakan. Begitu ya? Oke. Gitu deh. Oke, makasih ya Pak. Ya sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Memang kalau bulan puasa ini agak susah bertanya ya. Kalau jam-jam segini udah mulai jam-jam perjuangan melawan kantuk dan melawan rasa lapar dan agak ogah. Tapi nggak apa-apa. Jadi kembali lagi buat teman-teman semua ya. Jadi ada yang saya sampaikan di PPT saya, nanti Anda baca saja. Itu poin-poin mengenai mengapa kita lakukan langkah audit itu dan apa hubungannya dengan asersinya. Nah itu ada dihubungkan. Jadi kenapa kita melakukan uji terhadap ini? Karena melakukan asersi ini. Jadi pada waktu nanti Anda membuat substantif test, gitu ya. Pada saat Anda melakukan substantif test, Anda bisa melihat pada waktu melakukan uji terhadap eksistensi sebenarnya apa yang harus dilakukan. Itu kelihatan dari poin-poin itu tadi. Kalau mau melakukan valuasi, asersi apa sebenarnya? Yang substantif tes apa yang mesti dilakukan. Kalau nggak salah, di soalnya ada itu deh, kalau saya nggak salah. Saya kemarin coba baca ya, ada itu.
Oke, nanti saya kebanyakan bicara ini. Ada yang bertanya lagi dari mahasiswa saya? Izin bertanya Pak. Ya siapa yang namanya? Saya nggak kelihatan orangnya juga. Siapa Aji ya? Pak. Aji ya? Ya. Ari Pak, sama aja Pak, Ari Aji. Oh, Ari kok nggak kelihatan gambarnya, Ri? Sinyalnya ini Pak, digunakan bersama-sama. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana Ri, Mas Ari? Gimana Mas? Izin bertanya Pak, ini silakan. Tadi kan Bapak yang dijelaskan itu tentang piutang di perusahaan industri ya Pak, manufaktur. Ya. Nah, saya pernah baca artikel, mohon ini Pak, dikasih bimbingan juga. Dalam artikel ini kan kita tahu kalau bagaimana industrinya itu industri tentang jasa. Jadi kan dia punya akun kas sama piutang usaha. Nah, kalau jasa ya Mas ya? Iya, jasa. Nah, terus bagaimana Pak saat melakukan audit dalam piutang perusahaan jasa tadi? Nah, kerugian kredit ekspektasiannya itu kan apakah harus selalu menggunakan pendekatan umum, Pak? Nah, ini makanya saya bilang kayak perbankan itu kan jasa ya Mas ya? Iya Pak. Industri keuangan. Paling mudah lagi jasa tuh akuntan publik tuh jasa juga kan ya? Betul, iya, Pak. Betul. Ya. Nah, memang ini yang masalah gini. Jadi saya kembalikan lagi seperti ini. Sebenarnya yang paling masalah adalah si auditor itu harus paham banget jenis industrinya gitu sebelum dia mengaudit. Kenapa? Karena dia harus tahu ini jasanya apa gitu ya. Saya kalau perbankan saya tuh gelap sama sekali. Saya belum pernah ya, terus terang Mas Ari, saya belum pernah mengaudit jasa perbankan dan saya takut masuk situ terus terang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih contoh jasa kantor akuntan publik lah ya. Misalnya piutang terhadap klien kita gitu ya. Itu kan jenis industri kantor akuntan itu kan benar-benar jasanya piutangnya itu sebenarnya paling tidak berisiko. Kenapa tidak berisiko? Karena posisinya kalau secara prakteknya posisinya si auditor dengan posisi si klien itu kan nggak sama, Mas Ari. Kalau menurut Mas Ari kuat mana tuh? Kalau posisinya auditor atau posisinya si klien? Klien, Pak. Klien? Iya. Gitu ya, coba. Nah ini saya senang nih. Kenapa Mas Ari bilang posisinya kuat klien? Karena yang gunain jasanya klien, Pak. Maksudnya? Klien? Iya. Tapi kira-kira yang perlu opini siapa, Mas? Yang perlu opini klien, Pak. Klien. Kalau kira-kira Mas membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, Mas di posisi yang menguasai lapangan atau yang di bawah? Yang menguasai, Pak. Yang menguasai ya? Iya. Bukannya seharusnya si klien itu akan berusaha berbuat sebaik mungkin supaya dapat opini WTP ya, Mas? Iya juga ya. Iya, Pak. Harusnya iya. Nanti kan pasti dia berusaha untuk dapat laporan opini terbaik juga sih. Iya. Jadi dia akan berusaha berbuat terbaik dong atau membuat sebaik-baiknya supaya si auditornya akan memberikan opini bagus. Benar nggak, Mas? Iya, Pak. Betul. Jadi posisinya kuat di mana tuh? Sebenarnya posisinya kuat di auditor ya? Oh iya, auditor. Ya? Jadi penentu. Benar ya? Jadi si auditornya di posisi lebih kuat, Mas, gitu loh. Tapi saya nggak salahin, nah. Mas Ari bisa ngerti nggak yang saya maksud? Si auditor itu harus paham benar, gitu. Kalau misalnya Mas mengaudit CAP, jadi kira-kira piutang itu akan lebih besar kemungkinan tertagih atau enggak, Mas? Kalau auditor ya, Pak? Iya. Ya kan saya nagih nih ke si klien, kan saya kan memberikan jasa kepada klien, ya kan?
Iya. Nah, kalau Mas meriksa laporan laporan pembukuan saya punya tagihan ke Mas David. Mas David itu klien saya. Kira-kira Mas David pasti bayar nggak, Mas? Iya, pasti, Pak. Pasti ya. Karena dia kan Mas David pengen banget dapat opini bagus, dia akan mencoba melayani saya sebaik mungkin, betul nggak? Iya. Ya. Jadi kemungkinan terkoreknya piutang saya besar nggak? Iya, Pak, lebih besar. Ya. Nah, kalau begitu, kalau saya misalnya Mas meriksa saya penyisian piutangnya kecil, Mas Ari bisa nerima nggak alasannya kenapa penyisian piutang saya terhadap Mas David kecil? Bisa terima nggak? Bisa, Pak. Karena Bisa kan, ya? ya kemungkinannya kasnya lebih cepat. Lebih. Iya. Karena saya kemungkinan David nggak bayar, kan gitu Mas ya? Betul nggak? Betul. Ya. Nah, saya kembaliin ke Mas itu. Jadi ngerti nggak Mas? Jadi paham. Jadi kita bisa memahami ini piutang ini benar nggak disisihkan atau enggak, besarannya berapa yang benar, itu adalah si auditor harus paham banget pada waktu transaksi itu, apakah si pemilik piutang ini punya posisi lebih kuat gitu Mas ya? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi memang benar-benar kalau Mas itu bilang, Pak berbeda nggak? Oh berbeda banget. Pemahaman mengenai penyisihan piutang itu tergantung kita kenal jenis industrinya gitu Mas. Jadi saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya saya ketemu di industri perbankan gitu ya. Atau jangan perbankan deh, saya nggak berani perbankan. Saya di industri misalnya, yang mudah Mas sekarang gini. Saya meriksa yang namanya Koperasi Inkopau, punya Angkatan Udara. Gitu ya. Saya ngaudit dia misalnya. Lalu dia itu punya piutang ke perusahaan-perusahaan swasta gitu Mas. Ya. Nah, perusahaan swastanya itu yang kecil-kecil gitu. Nah, pada saat saya memeriksa itu, kira-kira kalau menurut Mas Ari berani nggak ya tuh ya secara ini real praktek ya, praktek lapangan. Kira-kira berani nggak ngemplang tuh ya yang perusahaan kecil-kecil itu ke Inkopau itu? Berani aja. Kira-kira? Berani aja sih. Berani ya? Tapi prakteknya waktu saya ngaudit nggak berani Mas. Yang nagih semuanya pakai seragam. Nah, kalau udah begitu Mas, kadang-kadang pertimbangan kita, loh iya kalau penyisihan piutang kecil tuh nanti Inkopaunya bilang, lah Pak dia coba lihat aja, nggak berani dia nggak bayar Pak. Jadi memang saya sisihkan piutangnya 3%. Padahal biasanya di industri perdagangan disisihkan menurut pengalaman saya 5% setahun, tapi dia 3%. Saya terima masalah prakteknya memang dia bisa tertagih gitu. Sampai di sini kalau saya kasih contoh gini, Mas Ari ngerti ya? Masih Pak. Ngerti ya? Paham ya? Nah paham. Jadi memang harus ngerti jenis industrinya dan harus tahu ini industrinya apa, siapa. Tapi kalau misalnya semakin beresiko Mas, maka penyisihan piutangnya kita harus semakin hati-hati. Dan kita lihat tren analisisnya, gitu loh. Nah itu yang harus kita lihat hati-hati. Tapi memang kita harus sangat hati-hati dengan piutang. Kenapa? Karena piutang ini accrual basis, mudah dimainkan Mas Ari. Kenapa? Karena dia tanpa uangnya datang, dia bisa ngakui ada pendapatan. Kan dia tinggal ngejurnal aja kan gitu ya. Accrual basis. Dia tinggal menjurnal. Terus nanti kalau supaya nggak kelihatan itu transaksi fiktif, tinggal buat penyisihan piutang atau bikin write off. Jadi misalnya ya, tahun 2020 saya mau menaikkan pendapatan, saya jurnal saja, nanti 2021 saya write off Mas Ari. Supaya apa? Akhir tahun laba saya naik. Nah, memang harus hati-hati banget dengan piutang ini. Begitu Mas Ari yang bisa saya sampaikan ya. Baik Pak. Berarti untuk perbankan ini salah satu ini ya Pak, sektor yang harus dihati-hati Pak. Karena kan perbankan ini kan dia mengeluarkan piutang pada masyarakat, kan kredit aktif pada masyarakat kan.
Betul. Sehingga Maka penyisian piutangnya juga harus hati-hati ya Pak. Kalau ya, makanya dia membedakan itu polnya sampai 5 Mas, sampai 5 kelas dia. Ya kan? Jadi dia hati-hati kalau tidak bisa bayar dia masuk kelompok yang mana nih debiturnya. Jadi dia sangat hati. Nah, memang bagi beberapa kantor akuntan, bagi banyak kantor akuntan itu agak takut masuk industri, mengaudit industri jenis ini. Sehingga banyak jenis ini bank-bank itu yang audit yang berani itu biasanya Big Four. Itu Mas Ari ya. ya Pak. Oke, ada lagi dari yang lain? Terakhir Pak, satu Ya. lagi Pak, untuk PSAK 71 ada pengaruhnya nggak Pak terhadap ini penyisian piutang ke perusahaan? Oh ada Mas, ada. Nanti coba lihat deh kalau yang mengenai instrumen keuangan itu ada. Yang paling ngeri lagi 73 Mas, sewa Mas. Kan yang dia operating list sudah nggak berlaku Mas. Oh. Iya, Mas coba lihat 73 yang baru. Tapi kalau di stand yang D3-nya itu ini nggak Mas ya? Ada kita mempelajari PSAK nggak Mas ya? Ada Pak, ada penyesuaian Pak. Kalau di stand di akuntansi keuangan menengah, seingat saya ada penyesuaian dari bukunya IFRS disesuaikan dengan peraturan PSAK di Indo. Oh udah ya? Ya kalau gitu udah dapat dong 73 Mas. Belum? Kayaknya dulu cuma pengenalan tuh, seingat saya. Oh, oke. Nanti kalau Mas Ari mau nanti saya kirimin deh lewat itu mengenai PSAK 73 ya, terus dampaknya ya. Iya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, boleh kita ke ini nih. Siapa namanya? Karina, siapa ya Karina ya? Sekarang. Bagaimana Pak? Kelompok berapa ya? Kelompok hari ini kelompok 3 Pak. Oh iya. Ini Karina yang ngantuk juga nih, kayaknya puasa nih. Ya, silakan kelompok 3-nya untuk presentasi. Tapi kemarin kalau nggak salah tuh, itu ada yang kemarin kalau kelas sebelah nanya B, ada soal yang terputus B, itu bener nggak ya? Oh iya Pak, ada yang lembar kerjanya hilang. Tapi udah dapat? Tapi udah Pak, dapat dari kelas sebelah kan ada yang udah pelajaran duluan, jadi bilangin kalau lembar kerjanya ini gitu. Oh udah ya. Oh kok ada yang duluan, Ya, ada yang belakangan? Kok beda Mas, Mbak? Yang kelas yang bukan di Ampu Bapak. Oh maksudnya duluan kuliah? Ya kelas lain gitu. Oh kelas lain, oke. Ya. Silakan. Siapa ya kelompok 3 ya? Saya matikan dulu ini ya share-nya ya, supaya bisa sana yang share ya. Oke. Izin share screen ya Pak? Ya silakan. Baik, Bapak izin untuk mempresentasikan. Saya dan teman-teman dari kelompok 3 akan membahas mengenai assignment 2. Di sini ada saya, Dian Anggreni Galingging, beserta dengan rekan-rekan saya. Ada Anwar, Britya, Dinda, Gabriela, dan juga Muhammad Faisal. Untuk assignment 2 itu kita diminta untuk yang bagian C-nya aja. Ada 2 soal. Yang pertama itu untuk program audit. Yang kedua kita diminta untuk membuat schedule tentang piutang dan bad debts-nya, Pak. Baik, kita mulai saja ya, Pak. Schedule apa surat konfirmasi ya? Ya, sama surat konfirmasinya juga ada, Pak. Oh ya, oke. Ya.
Baik, sesuai dengan soalnya. Jadi kita tuh diminta untuk membuat substantif audit program. Untuk asersinya ada existent occurrence, completeness, right and obligation, valuation or allocation, sama yang terakhir presentation and disclosure. Dan di soalnya juga di kertas kerjanya itu ada diminta tujuan auditnya juga. Untuk yang pertama, untuk existence Eksistensi. occurrence, Eksistensi kali itu ya. iya Pak, existence occurrence. Keterjadian maksudnya kan ya? Iya betul Pak, keterjadian, keberadaan sama keterjadian. Jadi tujuan auditnya itu untuk memastikan bahwa ada dua hal. Yang pertama itu tidak ada akun receivable yang sifatnya fiktif. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa akun receivable-nya ini dapat ditagih. Prosedur audit yang kami buat, yang pertama itu ada meminta dan menelusuri daftar piutang usaha perusahaan dengan tracing. Lagi kuliah, Bapak. Ya. Ya, maaf Pak, tadi ada yang nyala suaranya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pembandingan daftar piutang usaha dengan yang ada di buku besar dengan vouching. Lalu kita juga melakukan konfirmasi, mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan kita dengan sampel yang representatif seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, konfirmasinya konfirmasi positif dan negatif. Lalu jika memang surat konfirmasi positif itu tidak memperoleh balasan, maka bisa dilakukan konfirmasi yang kedua kali, atau mungkin kita juga bisa mulai mempertimbangkan melakukan prosedur audit alternatif. Seperti misalkan kita mengecek daftar penerimaan piutang, ya cash receipt, atau juga kalau misalkan ada sales, kita juga bisa lihat dari daftar penjualannya seperti apa. Selanjutnya, Itu siapa? Saya langsung benar ini aja ya, koreksi ya. Iya, Dian, boleh ya. Pak. Ya, vouchingnya itu bukan transaksi loh Dian. Dia memeriksa dokumen loh Dian. Ya, membandingkan daftar piutang usaha dengan yang ada di buku Yang besar. yang bawah. Vouchingnya dia apa tuh? Maksudnya vouching kamu memeriksa seluruh transaksi apa ya? Bukannya vouching dokumen maksudnya? Kan ini kalau ekstensi itu kan kita sebenarnya yang kita lakukan adalah periksa dokumennya kan gitu ya? Iya, betul Pak. Ada nggak faktur gitu ya? Iya. Fakturnya ada nggak? Terus perjanjiannya ada nggak? Kontraknya ada nggak? Itu kan kita bicara vouching dokumen tuh. Betul Pak. Jadi kita memeriksa seluruh dokumen transaksi kali ya? Iya Pak. Ya. Iya. Bukan transaksinya gitu ya? Iya, baik Pak. Kalau betul ya. Kalau nggak telusuri namanya kalau transaksi. Iya Pak. Selanjutnya itu Mungkin tambahin gini aja, memeriksa seluruh dokumen transaksi berupa faktur, kontrak gitu ya. Oh iya Pak. Faktur, kontrak, perjanjian. Ya. Oke. Ya. Oke. Dan kita juga memastikan bahwa semua dokumen tadi sudah dicatat dengan periode yang tepat. Selanjutnya ada completeness, yaitu kelengkapan. Di situ kita diminta untuk memastikan bahwa tidak ada akun receivable yang dihilangkan dari balance sheet-nya perusahaan. Ya, untuk yang pertama kita bisa menggunakan cut off test. Kita memeriksa faktur penjualan dan catatan pengiriman untuk beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca, memastikan bahwa semua transaksinya itu sudah dicatat dengan lengkap dan benar. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan verbal inquiry untuk meminta keterangan kepada pelanggan kita kalau misalkan ada selisih dari konfirmasi positif yang sudah pelanggan kita berikan. Dan
yang terakhir ada tracing memeriksa bukti transaksi hingga pencatatan akhir transaksi. Selanjutnya ada right and obligation. Kita memastikan bahwa memang AR itu adalah miliknya perusahaan. Kita bisa menelusuri, yang pertama menelusuri akun piutang yang sebelumnya sudah dihapus karena mungkin sudah pernah ada penyelesaian piutang dari pelanggan kita. Lalu kemudian menentukan jika mungkin ada akun piutang yang dijanjikan sebagai jaminan untuk utang atau sudah dijual kepada pihak lain. Dan yang ketiga, mengirimkan dan memeriksa surat konfirmasi dari pelanggan. Jadi sebenarnya bisa dilihat tambahannya tuh dari yang tadi, kayak verifikasi shipping dokumen itu untuk completeness juga loh. Siapa namanya Dian? Ya, gimana Mungkin Pak? nanti boleh tambahkan ya, lihat. Ya. Mengenai completeness, Ya. itu biasanya kita juga verifikasi dokumen. Bisa bikin verifikasi. Coba nanti saya kasih lihat ya. Jadi dia bisa kita bikin verifikasi shipping dokumen. Verifikasi dokumen shipping untuk completeness. Jadi kita bisa lihat, oh ini transaksi ini memang ada pengirimannya, itu completeness juga. Verifikasi ya. Verifikasi terhadap shipping dokumen. Itu juga salah satu untuk completeness ya. Iya, Pak. Nanti di right obligation juga bisa masuk. Bisa. Atau gini, nanti kamu coba lihat di ini deh. Ada saya masukin di ini, nanti ditambahin di ini ya. Di sininya boleh deh, nanti sambil lihat di itu saya punya PPT nanti ya. Oh iya Dian, Pak, ya. nanti ditambahkan lagi Pak, dilengkapi. Nah, Ya baik Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Lalu Selanjutnya. right obligation. Selanjutnya ada valuation or allocation. Di situ soalnya diminta AR-nya ini harus sesuai dengan realisasi bersihnya. Jadi kita bisa recalculation lagi jumlah piutang yang sudah dilaporkan oleh perusahaan. Kita juga bisa memeriksa kolektabilitas akun piutangnya, memeriksa akun allowance-nya dibandingkan allowance for debt full. Ya, allowance for debt full account-nya, Ya. memastikan bahwa jumlahnya benar. Terus, sama write off-nya juga ya. Oh iya. Dan write off ya. Lalu membuat aging schedule untuk memperkirakan ketertagihan dan ketidaktertagihan piutang usaha kita. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir presentation and disclosure. Ini ada dua tujuan yang mau diambil. Yang pertama itu memastikan bahwa AR-nya ini ada nggak yang dipakai atau digunakan atau sudah diperjanjikan. Dijaminkan. Ya dijaminkan kepada pihak lain. Lalu yang kedua juga memastikan bahwa AR-nya yang digunakan atau yang dipakai dalam hubungan istimewa seperti yang tadi Bapak bilang itu sudah dipisahkan pelaporannya, jadi tidak digabungkan. Transaksi afiliasi ya. Ya, transaksi afiliasi. Yang pertama kita melakukan voting dan cross voting dari aging schedule-nya. Lalu yang kedua kita juga memastikan bahwa akun piutangnya sudah tersaji dengan benar dan pengungkapannya sudah layak dilaporkan di laporan keuangan. Lalu kemudian memeriksa apakah akun piutangnya sudah benar pengklasifikasiannya atau perlu kita lakukan reklasifikasi. Lalu kemudian kita juga bisa tanyakan ke manajemen terkait kebijakannya seperti apa untuk piutang yang tidak tertagih dan piutang yang sudah digunakan sebagai jaminan. Selanjutnya kita juga memastikan apakah pencadangan piutang tak tertagih ini sudah disajikan dengan benar dan diungkap dengan jelas pada laporan keuangannya. Lalu, jika ada piutang yang digunakan sebagai jaminan, pastikan informasi itu sudah jelas disajikan di laporan keuangan. Lalu, memeriksa apakah ada piutang yang terikat antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti direktur, karyawan, dan perikatan afiliasi tadi, dan memastikan bahwa piutang terikat istimewa tadi telah diungkap secara benar dan layak dan sudah dipisahkan dari laporan perusahaan. Keuangan. Ya.
Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, surat konfirmasi akan disampaikan oleh Ica dan juga Anwar. Silahkan. Baik, terima kasih Dian. Kemudian selanjutnya terkait dengan surat konfirmasi. Gabriel bisa besarin dikit nggak kebaca saya ini? Oh iya Pak. Tolong besarkan dikit. Bagaimana Ya. Pak sekarang? Ya, oke. Jadi yang pertama itu surat konfirmasi yang diperoleh ada 7. Yang pertama itu dari James Whitmore, perwakilan dari perusahaan Frankie's Floral Fragrance. Surat konfirmasi yang diterima diperoleh bahwa saldo piutang antara Frankie's Floral Fragrance dan Apple Blossom telah sesuai, tidak ada perbedaan, dan dalam catatan subsequent payments juga tidak ada pembayaran dari Frankie's Floral Fragrance, sehingga ini tidak ada masalah dari transaksi piutang dengan dengan Frankie's Floral Fragrance. Itu maksudnya tidak ada pembayaran apa ya? Jadi di tahun 2004 nggak ada pembayaran dari Frankie's Floral Fragrance, Pak. Tidak ada pembayaran. Ya, di periode selanjutnya tidak ada pembayaran dari perusahaan pelanggan gitu, Pak. Oke. Ya. Kemudian yang kedua diperoleh surat konfirmasi dari William Fragrance, dan William Brown ini, perwakilan dari William Fragrance menyatakan bahwa saldo piutangnya juga telah sesuai dengan saldo piutang tercatat oleh Apple Blossom per tanggal 31 Desember 2003, sehingga tidak ada masalah. Oh ya, dan juga di subsequent payments tidak ada pembayaran lebih lanjut oleh William Fragrance, sehingga tidak ada masalah dengan transaksi piutang dengan William Fragrance. Kemudian yang ketiga, dari Tears and Duvel Company. Dari surat konfirmasi positif yang diperoleh, ditunjukkan ada perbedaan sebesar $59.000 yang dicatat oleh Tears and Duvel Company. Nah, perbedaannya itu karena Tears and Duvel Company mengakui bahwa saat tanggal 31 Desember 2003, Tears and Duvel Company telah membayar sebesar $59.000, sedangkan di saldo piutangnya Apple Blossom masih tercatat sebesar $77.540 per tanggal 31 Desember, sehingga ada perbedaannya. Kemudian setelah diselidiki dalam subsequent payments, terdapat pembayaran dari Tears and Duvel Company sebesar $59.000 yang diakui oleh Apple Blossom pada tanggal 2 Januari 2004. Dan hal tersebut yang di subsequent payments juga didukung dalam jurnal penerimaan Tears and Duvel tanggal 2 yang diakui oleh Apple Blossom pada tanggal 2 Januari 2004. Sehingga saldo dari piutang Tears and Duvel juga masih $77.540. Itu dikoreksi nggak? Harusnya dikoreksi ya, Gabriel? Koreksinya masih, iya Pak, masih di proses selanjutnya. Belum sih Pak, masih di proses selanjutnya gitu Pak. Ini baru menjabarkan isi dari surat konfirmasinya dulu Pak. Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anwar. Ya, terima kasih Ica. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat konfirmasi nomor 4. Di sini menurut Darings terdapat perbedaan jumlah piutang antara Darings dengan si Apple Blossom. Menurut Darings itu utangnya kepada si Apple Blossom itu senilai 5.700, sedangkan menurut catatan Apple Blossom itu sebesar
31.700. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di mana di halaman 61 di subsequent payment. Di situ Apple Blossom dia sudah membayarkan utangnya kepada Apple Blossom sebesar 26.000. Tetapi di situ dia membayarnya setelah tanggal 31 Desember 2003. Kemudian kalau kita mau lihat lagi juga di buku Bank Big City Nasional itu terdapat kenaikan di depositnya sebesar 30.515 yang mana jumlah tersebut berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh daring sebesar 26.000 dan juga jenis department store. Nah, dari penjelasan ini bahwa diketahui sebenarnya nilai dari piutang per tanggal 31 Desember 2003 itu sebenarnya yang benar itu menurut si Apple Blossom senilai 31.700 karena walaupun si daring dia mengeklaim dia sudah membayar, tapi pembayarnya itu setelah 31 Desember 2003. Kemudian selanjutnya surat konfirmasi nomor 5. Nah, ini surat konfirmasi dari Young and Beautiful. Jadi Young and Beautiful itu dari menurut dia dari surat balasannya menurut dia utangnya kepada si Apple Blossom itu sebesar 17.000, sedangkan si Apple Blossom itu mencatat piutangnya sebesar 18.748. Kemudian si Young and Beautiful ini menyatakan pendapat bahwa selisih antara dari Apple Blossom dan Young and Beautiful itu karena adanya kompensasi kerusakan barang dalam perjalanan di bulan Oktober. Kemudian dari hal tersebut kita melakukan pemeriksaan, dikatakan si Brenda Robertson dia mengatakan bahwa seharusnya kompensasi itu telah diterbitkan, namun si kompensasi itu tidak pernah diproses begitu. Dari situ bisa kita simpulkan juga bahwa saldo piutang yang per 31 Desember 2003 itu sebenarnya 17.000 karena Young and Beautiful itu sebenarnya sudah benar, tetapi yang salah itu si Apple Blossom-nya karena write off-nya belum dibuat. Kompensasi itu belum diproses gitu. Ya, write off-nya belum dibuat ya. Iya. Kan harusnya itu memo kredit tuh. Iya, itu. Kemudian lanjut dari surat konfirmasi nomor 6. Di sini balasan dari konfirmasi dari Capital Orders, dia menyatakan bahwa piutang pertanggal 31 Desember 2003 itu telah sesuai, jadi tidak perlu dikoreksi, jadi sudah sesuai. Kemudian selanjutnya yang surat konfirmasi nomor 7. Di sini merupakan surat balasan dari pada tanggal 31 Desember 2003 menurut dia bahwa jumlah 9.060 menurut Apple Blossom itu ternyata ada kesalahan bahwa ketika dia membeli si inventory itu berjumlah 20 karton, seharusnya harga per karton itu
sebesar 28,3, tapi dicatat oleh Apple Blossom itu senilai 82,3. Sehingga si Insens ini mengajukan untuk mengurangi piutang yang diakui oleh si Apple Blossom senilai 1.080. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, itu didapatkan bahwa di halaman 60 di bagian bawah itu bahwa invoice 1503 ini ternyata memang benar bahwa sebenarnya itu harga per kartonnya itu 28,3 bukan 82,3 sesuai dari Apple Blossom. Jadi kemudian nantinya akan dilakukan koreksi sehingga seharusnya piutang per tanggal 31 Desember 2003 itu sebesar 7.980 gitu, Pak. Ya, mau kredit lagi ya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kertas kerja B1 tentang akun receivable aged trial balance. Nah, di sini itu ada data customer, terus ada nilai akun receivable-nya yang sudah dipisah-pisah berdasarkan umurnya. Ada current 30-60 hari, terus sampai yang lebih dari 90 hari. Nah, untuk datanya ini sendiri itu sudah disediakan dari soal. Dan disebutkan juga di soal, diasumsikan bahwa trial balance ini itu sudah dicek dengan akun receivable subsidiary ledger, sehingga jadi data di sini itu sudah benar karena di soal menyebutkan seperti itu. Terus untuk yang kita isi pertama, kita isi bagian confirmation mail, jadi yang dikirimkan, surat konfirmasi yang dikirimkan. Itu juga sudah ada di soal, ada 7 konfirmasi positif yang dikirimkan. Jadi kita isi yang positif, kita isi positif, yang negatif kita tulis negatif. Lalu di sebelah kirinya itu ada keterangan. Keterangan itu untuk memudahkan kita mencari di soalnya terkait dengan surat konfirmasi balasannya dari customer-nya. Nah, di sini contohnya misalnya dari capital orders, nah itu di situ konfirmasinya ada di B5, di buku soal itu ada di surat konfirmasi halaman B5. Terus untuk di bagian kanannya yang subsequent collection itu juga sudah ada di soal. Di situ di soal menyediakan cash receipt journal untuk pembayaran setelah tanggal 31 Desember. Nah, di situ sudah disebutkan per customer-nya ada pembayaran berapa dan ada tanggalnya juga. Jadi di situ tinggal diisi aja sesuai dengan nama customer-nya. Terus tanda R di sampingnya itu artinya sudah dicek ke cash receipt journal-nya. Lalu di bagian paling kanan itu ada comment by credit manager, Brenda Robertson. Ini juga sudah diberi keterangan dari soal. Kita sudah dapat informasinya. Untuk akun yang perlu kita waspadai itu yang ini, Bobel Beauty Supplies. Kan di situ ada keterangan extremely doubtful. Nah, disebutkan di soal bahwa akun piutang dari Bobel Beauty Supplies itu sudah didiskusikan dengan controller, terus sales manager, dan juga ini credit manager ini sendiri, Brenda Robertson, bahwa piutangnya akan dihapuskan. Jadi nanti akan kita buat penyesuaiannya untuk menghapuskan nilai piutang tersebut. Untuk akun-akun yang lainnya masih cukup baik ininya keterangannya, jadi tidak ada masalah terkait dengan penagihan piutangnya. Hanya ada satu lagi catatan di Young and Beautiful. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian surat konfirmasi tadi, bahwa Young and Beautiful ada piutang 1748 itu seharusnya sudah dikreditkan karena ada barang yang rusak yang tidak mau diakui oleh customer. Jadi harusnya itu tidak boleh kita akuin sebagai piutang.
Nah, terus kita jumlahnya per kliennya di sini, terus kita beri tanda foot dan cross footed di sini untuk penjumlahannya. Terus di sini juga kami membuat persentase akun receivable yang tertagih itu berdasarkan cash receipt journal dengan total piutangnya. Itu ada 62% piutang yang sudah dibayarkan. Terus untuk terkait dengan penyesuaiannya ada 3 yang perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian yang pertama itu terkait dengan akun yang tadi akan dihapuskan. Gaby bisa tolong ke bawah, Gaby. Ke bawah lagi yang jurnal ya. Nah, di sini yang penyesuaian yang pertama itu terkait dengan akun Bobel tadi yang yang akan dihapuskan, sehingga untuk terkait jurnal penyesuaiannya kita jurnal allowance for bad debt, kreditnya kita kredit akun receivable-nya. Nah, ini angka 750 ini kita masukkan sesuai dengan umur piutangnya. Tadi kan di situ Bobel itu ke atas, Gaby. Bobel itu yang 750 ada di over 90 hari. Over 90 hari. Nah, jadinya di bagian penyesuaiannya ke bawah, itu kita kurangi di bagian over 90 hari. Ke atas lagi, ke atas. Ke atas dikit. Yang di bagian jurnal, nah ini, yaitu 750-nya kita masukkan ke yang over 90 hari. Lalu penyesuaian yang kedua, itu terkait akun dari Insense. Insense itu tadi di bagian surat konfirmasi, itu kan Yang di atas tadi ya? Ya. Vincent itu yang dari atas tadi kan? Ya, yang tadi sebelumnya. Ya, yang tadi di surat konfirmasi itu yang menyebutkan bahwa ada salah pembebanan harga. Jadi seharusnya harga 28,3 tapi dibebankan 82,3. Nah, makanya itu perlu kita sesuaikan. Jadi kita kredit tadi kita kurangi sales-nya karena ini kan bukan barangnya dikembalikan, tapi karena salah pembebanan berarti jurnalnya sales aja, salesnya yang kita debit, terus kreditnya kita receivable-nya senilai 1.080. Itu dari selisihnya dikalikan jumlah yang dipesan 20 karton. Lalu untuk penyesuaian yang terakhir itu terkait dengan tadi akun Young and Beautiful. Itu di situ kan sebenarnya udah dari periode sebelumnya bahwa seharusnya karena ada barang yang rusak itu nilai akun receivable-nya juga harus dikreditkan. Cuma belum dikreditkan sampai sekarang. Jadi di situ kita perlu lakukan penyesuaian. Kita kreditkan senilai 1.748. Ya. Nah, jadi setelah udah dimasukkan semua terkait jurnal penyesuaiannya, tinggal kita jumlahkan dengan total yang di atas tadi, yang per klien tadi ini, kita jumlahkan ke bawah, lalu kita kasih footed dan cross footed juga, sama seperti tadi. Untuk B1, sepertinya cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja yang B6. Jadi schedule B6 ini menampilkan mengenai analisis saldo allowance for bad debt dan provision for bad debt expense yang diperoleh. Untuk memperolehnya, audit melakukan langkah sebagai berikut. Suaranya nggak kedengeran. Iya, Pak. Yang pertama kita akan mengisi balance yang 31 Desember 2002. Ini adalah balance awal yang ini, Pak. Yang balance awal tahun. Ini kita perolehnya dari laporan-laporan sebelumnya yang sudah kita analisis di prosedur analisis kita.
berdasarkan LK tahun lalu diperoleh balance awal APDA itu 11.889. Lalu kita isi berapa write off dan provisinya. Write off 2003 bisa kita lihat di bacaan soal, yaitu ada tertera penghapusan piutang tahun ini sebesar 14.760. Dari situ, dari 11.889 dikurangi adanya 14.760 ini tadi, diperoleh hasil 2871. 2871 ini APDA-nya jadinya di debit, karena kan sebenarnya harusnya kalau saldo normal di kredit, namun karena ini lebih besar jadinya dia di debit. Terus untuk yang bagian provision tahun berjalan. Provision tahun berjalan ini Itu dari mana 22790? ini diperoleh dari LabKeu tahun lalu juga, Pak. Dari tahun 2002? 2003 kan? Jadi 2003, iya. Maksudnya LabKeu yang udah dikerjain yang kemarin di prosedur analitik. Terus diperoleh ini tadi. Tadi kan kita udah ngisi bagian APDA-nya, tapi kita juga perlu ngisi provision for bad debt-nya. Ya. Maka ini juga yang bagian sini harus diisi. Nah, tadi kan ada yang pertama kita isi yang 22790 tadi. Kenapa diisi sekian? Karena kan kalau misal bad debt itu jurnalnya APDA sama bad debt expense. Jadi sama-sama diisi 22790 ini terlebih dahulu. Terus nanti ada adjusting entries yang 750. Bisa di scroll ke bawah. Lagi ada jurnal. $750-nya di bawah lagi. $750-nya tuh terkait tadi yang di B1, Pak. Oh, yang si di ini adjustment tadi ketiga. karena selisih itu ya? Oke. Coba B1 ya. Iya. Itu dimasukin ke yang 750 tadi dimasukin ke sini, ke adjusting bagian journal entries. APDA. Ya, karena kan ngehapusnya APDA per AR, jadi ini masuk ke sini lagi, Pak, masuk ke allowance per bad debt-nya. Nah, habis itu diperoleh hasilnya balance yang kedua 19.169. Kemudian ada journal entries lagi nih untuk yang journal entries keempat, yang 13.580 ini diperolehnya dari sesuai perhitungan ini provision per bisa di scroll ya Di bawah. Nah, ini kan kita udah dapat dari ya Pak, ini kan kita udah dapat sebelumnya dari si B1 yang hasil-hasil akhirnya itu. Nah, terus kemudian kita kaliin sama persen ini tadi udah ditetapin, ketemulah hasil sekian. Ya. Terus kan kalau balance per analisisnya 5589, tapi kalau hasil dari perhitungan ini yang atas tadi kan 19.169, maka perbedaan 13.580. Karena ada perbedaan ini, kita harus bikin lagi jurnalnya adalah APDA pada bad debt 13.580. Jadi nanti 13.580 ini akan masuk ke tabel atas di dua sisinya. Coba lihat ke atas kan. Oh, ke situ ya. Supaya balance per auditnya jadi 5569 ya? Ya. Ya. Terus udah terakhirnya ketemu APDA-nya berarti balance per auditnya 5589, kalau bad debt-nya balance per auditnya 9210. Ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang schedule untuk akun piutang. Yang pertama, schedule E1.
berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo piutang per buku per klien adalah 212.705. Ternyata setelah pemeriksaan berdasarkan surat konfirmasi dan schedule B1 terdapat beberapa penyesuaian. Yang pertama, untuk klien Bobel Beauty Supplies, bisa tolong diklik ya. Terdapat penghapusan piutang sebesar 750 karena umur piutang sudah melebihi 90 hari. Sehingga sudah dianggap hampir tidak tertagih. Terdapat kredit sebesar 750. Selanjutnya, untuk pelanggan Incense Inc. terdapat kredit sebesar 1080. Didapat dari kesalahan pada invoice nomor 1503 tanggal 23 Desember 2003. Seharusnya untuk barang yang dibeli dihargai sebesar $28,3, akan tetapi Apple Blossom salah menagih sebesar $82,3, sehingga terdapat selisih koreksi sebesar 1080 di kredit. Yang terakhir, untuk transaksi klien yang and beautiful, terdapat koreksi kredit sebesar 1.748, didapat dari kerusakan pada pengiriman bulan Oktober sebesar 1.748. Sebelumnya, Apple Blossom sudah menyetujui untuk memberikan kompensasi, akan tetapi tidak pernah diproses. Kemudian setelah auditor melakukan konfirmasi dengan Brenda sebagai manajer kredit, Brenda menyetujuinya sehingga terdapat pengurangan piutang sebesar 1.748. Maka dari itu, saldo piutang menurut auditor per akhir tahun adalah $209.127 dolar. Kemudian untuk schedule utamanya untuk akun piutang, saldo piutang per klien untuk akhir tahun adalah 212.705, kemudian mengalami penyesuaian sebesar di kredit sebesar 3.578, sehingga saldo per audit adalah $209.127. Sekian dari kelompok 3, Pak. Ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan ini. Ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman yang lain ya? Soalnya cuma masalah koreksi ini saja ya. Iya, Pak. Ya ini hanya koreksi karena koreksi hasil konfirmasi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan itu dari teman-teman yang lain. Cuman saya bingung ini yang aging itu memang dari soal ya? Aging tadi. Yang Kejadian B1, ya? Pak. Yang B1. Yang B6 itu emang dari soalnya ya? Iya Pak, itu yang soalnya yang hilang yang Ya. B6 itu Iya, Pak. Yang B6 itu memang dari soalnya yang dapat dari orang itu ya? Yang dapat dari kelas sebelah ya? Ya, Oke. Emang given begitu ya, Arina? sebenarnya given di buku Pak, cuman buku yang beredar itu halaman itunya nggak ada gitu Pak. Oh, oke. Jadi bukan karena kita yang bikin ya? Bukan given Pak, kayaknya. Katanya Ya. gitu sih Pak yang. Ya. Karena sekarang hitungannya nggak gitu sih. Tapi nggak apa-apa karena given dari buku lah. Oke, ada yang ditanya nggak dari teman-teman nih? Nggak ada ya? Ya, saya pikir itu aja kali ya. Kalau nggak ada yang ditanya, mungkin juga bulan puasa jadi ngantuk semua nih ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu, kita masih masuk nggak minggu depan ya? Siapa, Karina? Masih Pak. Masih ya? Sampai 2 minggu lagi masih. Ya.
Libur Lebaran kapan ya Karina? Saya nggak tahu malah. 2 minggu Itu lagi, Pak. Terakhir Ya? pertemuan 6, terakhir pertemuan 6, terus libur Lebaran 2 minggu. Oh, jadi kita masuk sampai pertemuan ke-6 gitu ya? Ya, Pak. Jadi masih 2 kali pertemuan ya? Ya. Masih 2 kali, oke kalau gitu. Ya, oke kalau gitu. Saya pikir karena nggak ada tanya nggak apa-apa, sampai di sini aja. Maaf Pak, Ya, Pak, silakan. boleh nanya Pak? Boleh. Tadi siapa? Tadi boleh tunjukin lagi nggak ininya? Boleh tunjukin lagi ini. Yang mana? Oh ya, oke sebentar. Sebentar ya. Boleh tunjukin nggak yang B6-nya itu? Iya. Aku boleh dijelasin nggak yang Bobel Beauty Supply itu kan katanya apa ya? Emang sebaiknya dihapus ya? Gimana ya ajudan penghapusannya ya? Yang mana nih? Itu yang nomor 2 nih. Iya. Kemudian pada B1 terdapat penyesuaian boleh ditunjukin nggak jurnal penghapusan piutangnya kayak gimana? Izin jawab, David, untuk jurnal penghapusan itu tadi udah dijelaskan di kertas kerja B1. Nah, coba dibuka yang B1, Gap. Iya. Itu di bawah. Nah, itu kan ada minus 750. Nah, ini jurnal penghapusannya yang ke-1. Jadi kita ilangin AFDA-nya, terus kita hapus AR-nya. Oh, oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Itu aja ya. Udah, Fit? Ya sudah, Pak. Nggak, pertanyaannya apa ya? Jurnal ini? Saya mau nanya jurnal penghapusannya buat akunnya katanya hutangnya itu sangat meragukan. Oh, yang tadi yang sebelum ini ya? Iya. Kalau yang putus-putus, Fit. Kalau yang pricing error, oh ini dia. Halo? Oh, sorry. Halo? Ya. Oke. Ya itu sudah sih Pak. Saya mau nanya gimana cara buat jurnalnya gitu Pak. Yang mana nih? Tadi yang ini Pak, yang jurnal yang pertama ini Pak. Ini buat penghapusan hutang buat pelanggan namanya Bobel Beauty Supply. Tulisannya kan katanya kan akunnya itu sangat meragukan, jadi harus dihapus. Jadi saya menanya jurnalnya kayak gimana penghapusannya, kayak gini jurnalnya gitu. Oke. Tapi kalau saya sih sebenarnya bukan allowance for bad debt ya, harusnya write off ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari sini ada nggak ininya, ada akun write off nggak? Ini kan write off ya. Siapa namanya? Siapa yang bikin tadi ini? Saya, Pak. Pakai allowance for bad. Emang dia pakai allowance for bad debt ya? Bukan pakai write off ya? Di soal sebenarnya tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan pakainya apa. Jadi kita ambilnya, Pak, asumsinya pakai metode allowance. Jadi sebelumnya udah dicadangin dulu, makanya nanti kita ilangin pencadangannya, baru kita hapus AR-nya. Nah, jadi maksudnya penghapusan ini karena dianggap sudah dicadangkan sebelumnya gitu kan ya? Iya Pak, asumsinya seperti itu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau lihat dari soalnya, tapi ini asumsi saya, kalau lihat soalnya sih sebenarnya write off langsung, Faisal. Oh, berarti langsung beda expense pada AR ya Pak? Ya, ada AR-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Ya ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau udah nggak ada, saya pikir itu saja. Karina tolong dikirim ya.
buat semua. Sampai ketemu. Sudah saya kirim, Pak. Ya, Sudah saya kirim, Pak. ya, udah. Oke. Oke, kalau gitu selamat siang. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan apa ya, Karina ya? Bentar, Pak. Belum saya bacai, Pak, untuk minggu Udah, depan. nanti saya lihat aja. Saya juga lupa. Udah. Oke, sampai minggu depan semua. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan semuanya ada guna. Nanti kalau yang perlu PPT saya kirim ke ini ya. Saya kirim ke Google Classroom. Ya, Pak. Kalau ada yang perlu PPT saya kirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik Pak, terima Baik, kasih Pak. banyak Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.